Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Namira Salsabila, NIM 85 dari kelas Manajemen Produksi Agribisnis A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil riset saya yang berjudul Manajemen Produksi Agribisnis Usaha Otak-Otak Bandeng, di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Nah, alasan saya memilih produk otak-otak Bandeng ini dikarenakan produk ini merupakan salah satu ikon makanan khas di Kabupaten Gresik yang sangat populer, yang berbahan dasar dari ikan bandeng, di mana ikan bandeng ini merupakan salah satu komoditas strategis yang ada di Kabupaten Gresik yang memiliki nilai ekonomis tinggi serta memiliki kandungan gizi tinggi yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, ikan bandeng ini memiliki hasil produksi yang sangat besar, lebih besar dari produksi ikan-ikan unggulan lainnya yang ada di Kabupaten Gresik, sehingga sangat potensial bagi masyarakat untuk mengolah ikan bandeng ini menjadi suatu makanan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu mengenai manajemen mutu produk, di mana perlu diketahui mutu merupakan suatu performa atau keandalan dari suatu produk yang dapat menciptakan kepuasan dari pelanggan tersebut. Untuk mutu yang ditonjolkan pada produk otak-otak bandeng ini yaitu yang pertama, dalam proses produksinya otak-otak bandeng ini menggunakan teknologi yang sudah modern daripada usaha otak-otak bandeng lainnya, sehingga dapat menjamin kehigienisan dari produk otak-otak bandeng ini sendiri. Selain itu, bahan yang digunakan untuk proses produksi otak-otak bandeng ini menggunakan ikan bandeng yang segar, karena ikan bandeng ini disuplai setiap harinya, sehingga tidak ada yang namanya bahan baku sisa atau busuk atau sejenisnya. Kemudian ikan bandeng yang digunakan itu telah melewati proses sortasi atau grading, sehingga kualitas dari bahan baku yang digunakan itu sudah terjamin, baik dari segi ukuran maupun kualitasnya. Kemudian kemasan yang digunakan untuk otak-otak bandeng ini menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan juga memiliki desain yang menarik. Selanjutnya, kecepatan pelayanan terhadap permintaan konsumen juga diprioritaskan dalam usaha otak-otak bandeng ini. Selanjutnya, untuk dapat menghasilkan produk yang baik dari segi prevention, maka yang dapat dilakukan oleh usaha pengolahan otak-otak bandeng ini yaitu dengan melakukan penyusunan spesifikasi rancangan produk otak-otak bandeng, kemudian melakukan evaluasi terhadap rancangan produk tersebut. Selanjutnya yaitu menetapkan standar mutu dan spesifikasi dari produk. Kemudian yaitu menyusun prosedur-prosedur untuk menjamin kesesuaian mutu tersebut untuk kemudian menerapkannya. Selain itu, diperlukan juga mengadakan program pelatihan atau peningkatan motivasi yang ditujukan bagi para pekerja, yang itu dapat berguna untuk melakukan perbaikan mutu produk otak-otak bandeng itu sendiri. Sedangkan untuk menghasilkan produk yang baik dari segi parsial dapat dilakukan oleh usaha otak-otak bandeng ini yaitu dengan membangun pengendalian mutu pada berbagai titik dalam proses produksinya, dan mencatat kesalahan atau kecacatan dalam proses produksi tersebut, kemudian memecahkan masalah mutu selama proses produksi tersebut. Dalam menjaga mutu produk otak-otak bandeng juga diperlukan pengujian laboratorium dan juga analisis terhadap produk tersebut, kemudian melakukan inspeksi akhir untuk menilai mutu produk akhir dan efektivitas dari pengukuran pengendalian mutu. Dan yang terakhir yaitu memeriksa mutu kemasan untuk memastikan produk mampu menahan dampak transportasi dan menyimpan dan melakukan uji untuk mengukur dan menganalisa produk yang diterima akibat tuntutan konsumen.
Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu manajemen persediaan, di mana manajemen persediaan sendiri merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola persediaan dalam suatu perusahaan. Nah, untuk manajemen persediaan yang dilakukan pada usaha otak-otak Bandeng ini yaitu berupa persediaan bahan baku, di mana pengelolaan persediaan ini dimulai pada saat ikan bandeng diterima dari supplier yaitu nelayan, yang kemudian dilakukan pengecekan kualitas bandeng seperti ukuran dan juga berat. Kemudian ikan bandeng yang telah sesuai dengan standar atau sesuai dengan pesanan selanjutnya sebagian akan digunakan untuk proses produksi menjadi olahan otak-otak bandeng itu sendiri, dan untuk sebagiannya lagi dilakukan penyimpanan di gudang fresh sebagai stok. Tujuan dari dilakukannya manajemen persediaan bahan baku pada usaha otak-otak bandeng ini yaitu agar proses produksi otak-otak bandeng dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya, di mana diketahui bahwa usaha otak-otak bandeng ini melakukan proses produksi setiap hari, sehingga usaha otak-otak bandeng ini dapat menyediakan produk otak-otak bandeng yang siap untuk memenuhi permintaan konsumen setiap harinya. Dan juga dengan melakukan manajemen persediaan ini dapat digunakan untuk berjaga-jaga apabila terdapat konsumen yang memesan produk otak-otak bandeng dalam jumlah yang besar, sehingga dengan begitu perusahaan otak-otak bandeng ini tidak akan kewalahan atau kebingungan pada saat mencari bahan baku ikan bandengnya, sehingga perusahaan otak-otak bandeng ini dapat memenuhi permintaan konsumen sesegera mungkin, dan sehingga dengan begitu dapat menciptakan kepuasan konsumen atas kecepatan pelayanan yang telah diberikan oleh usaha otak-otak bandeng ini. Dan berikut merupakan hasil dari perhitungan manajemen persediaan pada usaha otak-otak bandeng, di mana dapat diketahui harga beli per unit yaitu sebesar Rp35.000, kemudian penjualan tahunan sebesar 10.000 kg, kemudian biaya tetapnya sebesar Rp150 dan biaya penyimpanannya sebesar 15% atau 0,15. Kemudian dari perhitungan EOQ diperoleh hasil sebesar 571,4 kg. Selanjutnya yaitu safety stock pada usaha otak-otak bandeng ini yaitu sebanyak 210. Kemudian untuk biaya safety stocknya yaitu sebesar 1.102.500, dan untuk biaya penyimpanannya yaitu sebesar Rp1.498.875, dan untuk biaya pemesanannya yaitu sebesar Rp2.625. Dari biaya penyimpanan, biaya pemesanan dan biaya safety stock tersebut dapat diperoleh total biaya persediaan yaitu sebesar Rp2.604.000. Kemudian untuk reorder, dari hasil perhitungan reorder tersebut maka dapat diketahui bahwa usaha otak-otak bandeng ini harus melakukan pemesanan ulang atau reorder selama atau setiap 21 hari. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai manajemen pemeliharaan atau maintenance, di mana maintenance sendiri merupakan kegiatan untuk mengadakan perbaikan atau penyesuaian atau penggantian yang diperlukan supaya tercipta suatu keadaan operasional produksi yang memelihara atau menjaga fasilitas peralatan pabrik dengan memuaskan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan untuk pada usaha otak-otak bandeng ini terdapat beberapa peralatan atau mesin yang digunakan selama proses produksi otak-otak bandeng ini yang memerlukan perawatan seperti kompor gas, cool box, penggiling bumbu, mesin pemisah duri, mixer, kemudian mesin packing, dan lainnya. Untuk bentuk pemeliharaan yang dilakukan pada usaha otak-otak bandeng ini yaitu bentuk pemeliharaan
terencana. Di antaranya yaitu dilakukan dengan melakukan pengecekan setiap harinya sebelum mesin atau peralatan digunakan untuk proses produksi, dan juga dilakukan pembersihan secara berkala terhadap peralatan atau mesin-mesin tersebut. Nah, dengan melakukan pemeliharaan tersebut maka dapat diketahui apabila terjadi kerusakan dini pada mesin atau peralatan tersebut, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan fatal pada mesin-mesin atau peralatan tersebut. Dan juga dapat segera dilakukan perbaikan yang tidak sampai membutuhkan biaya perbaikan yang besar. Dan yang terakhir, manfaat yang dapat diperoleh dari menerapkan manajemen pemeliharaan ini pada suatu perusahaan, khususnya pada usaha otak-otak bandeng ini, yaitu mesin dan peralatan yang digunakan dapat lebih terawat dan juga memiliki umur ekonomis yang lebih lama atau panjang, sehingga dengan begitu dapat meminimalisir biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pembelian mesin baru atau juga biaya yang digunakan untuk perbaikan akibat terjadinya kerusakan fatal pada mesin atau peralatan tersebut. Selain itu juga dengan dilakukannya manajemen pemeliharaan ini, proses produksi pada usaha otak-otak bandeng ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak terkendala. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai hasil mini riset saya tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.